Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahdiana, NPM 20.100.1341.1026, Prodi Fakultas Keguruan Universitas Bungkata. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis web atau e-learning. Saya akan membahas pengertian e-learning. Beragam istilah dan bahasa telah dikemukakan oleh para ahli teknologi informasi dan pakar pendidikan. Secara sederhana, e-learning dapat dipahami sebagai suatu proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi berupa komputer yang dilengkapi dengan sarana telekomunikasi seperti internet, intranet, extranet, dan multimedia seperti grafik, audio, video sebagai media utama dalam menyampaikan materi dan interaksi antara pengajar, antara guru atau dosen, dan pembelajar antara siswa dan mahasiswa. Pembelajaran elektronik atau e-learning telah dimulai pada tahun 1970-an. Berbagai istilah digunakan untuk mengemukakan pendapat atau gagasan tentang pembelajaran elektronik, antara lain adalah online learning, internet enabled learning, virtual learning, atau web-based learning. E-learning atau electronic learning, proses pembelajaran jarak jauh dengan menggabungkan prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran dengan teknologi. Yang kedua, pembelajaran berbasis web e-learning. Secara konsep, pengembangan model blended learning didasarkan pada model pembelajaran menurut Srikasdi 2000. Dalam buku pedoman pengembangan bahan ajar berbasis web terbitan Departemen Pendidikan Nasional membagi model pembelajaran secara umum menjadi 4 kelompok. Seperti dapat dilihat pada tabel 1, pada pengembangan pembelajaran berbasis blended dipakai hitungan dalam 1 semester, ada 5 bulan efektif. Maka, masa tatap muka dilakukan dalam 2 hingga 3 minggu. Sisa 4 bulan, 1 minggu mahasiswa akan belajar mandiri dengan pembelajaran berbasis web dan ujian semester. Pengembangan bahan ajar yang lain adalah pemanfaatan media atau teknologi merupakan salah satu ciri dalam proses pembelajaran berbasis web. Di antaranya pemanfaatan teks, audio, video, dan multimedia adalah untuk pengayaan materi untuk berlatih dan untuk penguatan mahasiswa dalam mempelajari salah satu topik. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode pembelajaran mandiri atau metode pembelajaran kolaborasi yang menggunakan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi. Strategi interaksi dalam pengembangan pembelajaran memiliki dasar ragam objek belajar dalam setiap babak pembelajaran. Direncanakan dan ditentukan pola interaksi atau strategi pembelajaran yang dapat ditempuh mahasiswa. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis web atau e-learning. Dalam bentuk beragam pembelajaran e-learning menawarkan sejumlah kelebihan baik kepada pengajar maupun pelajar. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis web atau e-learning. A. Kelebihan e-learning. 1. Pengalaman pribadi dalam belajar. Pilihan untuk mandiri dalam belajar menjadikan siswa untuk berusaha melangkah maju. Memiliki sendiri peralatan yang digunakan untuk menyampaikan belajar mengajar dan mengumpulkan bahan-bahan sesuai dengan kebutuhan. 2. Mengurangi biaya. Lembaga penyelenggaraan e-learning dapat mengurangi bahkan menghilangkan biaya perjalanan untuk pelatihan, menghilangkan pembangunan untuk sebuah kertas, dan mengurangi waktu yang dihabiskan oleh pelajar untuk pergi sekolah. 3. Mudah dicapai. Pemakaian dapat dengan mudah memakai e-learning dimanapun juga selama mereka terhubung dengan internet e-learning. Dapat dicapai para pemakai dan pelajar tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. 4. Kemampuan bertanggung jawab.
kenaikan tinggi, pengujian, penilaian, dan pengesahan dapat diikuti secara otomatis sehingga semua peserta, pelajar, pengembangan, dan pemilik dapat bertanggung jawab terhadap kewajiban masing-masing dalam proses belajar mengajar. 5. Dapat terhubung dengan jaringan dari berbagai sumber dengan beragam format. 6. Potensi untuk akses yang luas, misalnya paruh waktu atau mahasiswa yang sedang bekerja. 7. Dapat memacu siswa atau mahasiswa untuk belajar mandiri dan aktif. 8. Dapat memfasilitasi tambahan materi yang bermanfaat untuk program konvensional. 9. Tersedianya fasilitas e-moderating di mana pendidik dan peserta didik dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet secara reguler atau kapan saja kegiatan berkomunikasi itu dilakukan dengan tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. 10. Pendidik dan peserta didik dapat menggunakan bahan ajar atau petunjuk belajar yang terstruktur dan terjadwal melalui internet sehingga keduanya bisa saling menilai sampai berapa jauh bahan ajar yang dipelajari. 11. Peserta didik dapat belajar atau mereview bahan pelajaran setiap saat dan di mana saja kalau diperlukan mengingat bahan ajar tersimpan di komputer. B. Kekurangan e-learning. 1. Kurang interaksi antara pelajar dan pengajar atau bahkan antara pelajar itu sendiri. Kurangnya interaksi itu sendiri dapat memperlambat terbentuknya value dalam proses belajar mengajar. 2. Kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial atau sebaliknya membuat tumbuhnya aspek bisnis atau komersial. 3. Proses belajar mengajar cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. 4. Perubahan peran mengajar dari yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional kini juga dituntut menguasai teknik pembelajaran yang menggunakan ICT, Information Communication and Technology. 5. Tidak semua tempat tersedia fasilitas internet atau mungkin hal ini berkaitan dengan masalah tersedianya listrik, telepon, atau komputer. 6. Kurangnya sumber daya manusia yang menguasai internet. 7. Kurangnya bahasa penguasaan komputer. 8. Akses komputer yang kurang memadai dapat menjadi masalah tersendiri bagi para peserta didik, bisa frustasi bila mereka tidak bisa mengakses grafik, gambar, dan video karena peralatan yang tidak memadai. 9. Tersedianya infrastruktur yang bisa dipenuhi. 10. Informasi dapat bervariasi dalam kualitas dan akurasi sehingga paduan dan fitur pertanyaan diperlukan. 11. Peserta didik dapat merasa terisolasi. 12. Mahasiswa yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pelaksanaan pembelajaran berbasis web e-learning. Pelaksanaan e-learning pada mata kuliah MSI di jurusan Teknologi Pendidikan memiliki beberapa kelebihan. Proses login sangat memudahkan mahasiswa karena login dilakukan dengan mengisi ID admin dan langsung memasukkan password sehingga log dilakukan secara sederhana. Hal ini sesuai dengan pendapat Kardian di KK 2014 yang menyatakan bahwa lingkungan learning management system yang menyatakan bahwa penggunaan self-service dan layanan self-guided yang berarti peserta didik dapat melakukan registrasi secara mandiri ataupun dengan bimbingan pengajar. Sesuai dengan pendapat Alimuddin, manfaat penggunaan e-learning adalah mahasiswa juga dapat saling berbagi informasi dan dapat mengakses bahan-bahan ajar setiap saat dan berulang-ulang. Dengan kondisi yang demikian itu, mahasiswa dapat lebih menetapkan penguasaannya terhadap materi pembelajaran, teknis mengajar tugas, dan pengumpulan tugas menggunakan e-learning. Menurut mahasiswa juga memiliki kelebihan yaitu lebih efektif dan efisien karena menghemat biaya pengeluaran untuk mencetak tugas. Selanjutnya, perbandingan kelebihan dan kekurangan serta implikasi media pembelajaran berbasis e-learning. Perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi yang semakin maju pesat tentu berdampak baik bagi untuk kebutuhan manusia. Seiring dengan era globalisasi teknologi semakin bermanfaat dan berperan dalam semua bidang. Tak terkecuali dalam bidang pendidikan. Pendidikan tentu harus selalu memperbaharui media-media yang akan digunakan dalam pembelajaran.
Salah satunya adalah e-learning. E-learning merupakan inovasi yang digunakan dalam pembelajaran. E-learning adalah proses belajar yang berbasis elektronik dan dapat dituangkan melalui teknologi internet. E-learning dapat menjadi salah satu media pembelajaran jarak jauh karena dari segi pembelajaran mempertimbangkan waktu dan tempat. Dalam mempertimbangkan waktu dan tempat, proses pembelajaran sebagai fleksibel karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, sehingga dapat memacu para peserta didik untuk senang belajar dan lebih giat dalam meningkatkan kompetensi belajarnya. Tentu e-learning tak luput dari kekurangan, ataupun kekurangannya adalah pembelajaran yang sifatnya harus melakukan sebuah praktikum akan lebih sulit. Peserta didik yang kurang memiliki semangat belajar yang tinggi akan gagal dalam proses pembelajaran dan tidak semua tepat pada mengakses internet serta kurang penguasaan teknologi. Dengan adanya media e-learning tentu dapat membantu meningkatkan mutu pendidik, kualitas pendidik dan proses belajar terutama di Indonesia. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan media pengembangan pembelajaran dalam bentuk online berbasis e-learning menggunakan software. A. Kelebihan pembelajaran dalam bentuk online berbasis e-learning menggunakan software. 1. Proses evaluasi dapat dilakukan tanpa menggunakan media kertas dan alat tulis sehingga dapat meminimalisir biaya. 2. Proses evaluasi tetap dapat dilakukan ketika guru tidak dapat melakukan ujian konvensional di dalam kelas. Selanjutnya, kekurangan pembelajaran dalam bentuk online berbasis e-learning menggunakan software. 1. Soal evaluasi hanya terbatas pada akuntansi perusahaan jasa yang telah diajarkan guru SMA Brawijaya Smart School. 2. Media tidak dapat beroperasi tanpa adanya jaringan internet yang memadai. 3. Media hanya dapat diakses melalui komputer yang telah terinstall software flash player. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari 3 kategori dasar web atau e-learning. 1. Kelebihan dan kekurangan kategori Shey-Horonows. Kelebihannya memiliki kesamaan dengan sistem pembelajaran dalam kelas. 2. Interaksi secara langsung dengan pengajar. Kelemahannya 1. Harus melakukan pengaturan waktu. 2. Memerlukan biaya untuk melakukannya. 2. Kelebihan dan kekurangan kategori self-directed. Kelebihannya, proses belajar dapat terjadi di mana saja. 2. Siswa tidak merasa terpaksa dalam proses belajarnya. Kelemahannya ialah 1. Kurangnya pengawasan dari orang tua. 2. Tidak adanya bimbingan yang diberikan oleh pengajar. 3. Kelebihan dan kekurangan kategori Shey-Horonows. Kelebihannya ialah 1. Pengajar bisa memberikan bimbingan bagi para siswanya. 2. Siswa bisa mencapai apa yang mereka butuhkan dalam proses belajarnya. 3. Memungkinkan proses belajarnya secara kolaboratif. Kelemahannya ialah 1. Tidak adanya penjadwalan tertentu. 2. Kurang efisien. Selanjutnya, kendala, dampak, kelebihan serta kelemahan pembelajaran jarak jauh berbasis online atau e-learning. Pembelajaran jarak jauh saat ini memudahkan proses belajar dan mampu semakin menjabat tangani guru dan siswa. Bahkan, pembelajaran jarak jauh sedang marak digunakan semenjak pembatasan sosial maupun fisik digalakkan akibat pandemi virus COVID-19 di Indonesia. Pembelajaran jarak jauh berbasis online atau yang bisa disebut sebagai e-learning sendiri adalah pembelajaran di mana peserta didik terpisah dari pendidik dengan bantuan sumber belajar yang teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Salah satu media yang dipergunakan yaitu media internet, yang artinya pembelajaran dilakukan via dalam jaringan daring atau online melalui perantara website maupun aplikasi. Pada penyelenggaraannya terjadi beberapa kendala ketika pembelajaran online selain daripada kendala teknis yang umumnya. Kedua, dari sisi guru, kendalanya adalah guru dapat beban tambahan untuk mempelajari dan memahami penggunaan teknologi mutakhir yang fungsinya supaya guru dapat memanfaatkannya dengan tepat dan efisien, seperti misalnya pembelajaran website atau aplikasi Google Meet, Google Classroom, Edmodo, Zoom, Microsoft Teams, dan yang lainnya melalui guide-guide yang terhubung dengan internet. Ketiga, bila dilihat dari sisi ketersediaan bahan pembelajaran, ini akan menjadi kendala apabila bahan pembelajaran tersebut sulit diakses. Kendala lainnya juga menjadi apabila
Bahan pembelajaran penyajiannya tidak menarik, tidak sederhana dan tidak mudah dipahami siswa, serta tidak relevan terhadap kebutuhan siswa. Adapun kesimpulan dan saran dari materi saya ialah e-learning memungkinkan pembelajar untuk menimba ilmu tanpa harus secara fisik menghadiri di kelas. Materi yang akan dipelajari dikelola oleh pusat penyedia materi, yaitu kampus atau universitas. Di dalam e-learning, mahasiswa dapat mengidentifikasi, mengenali, dan membuat keputusan sendiri mengenai kemajuan belajar yang telah direncanakannya. Materi yang dapat di-e-learningkan adalah materi yang tergolong sulit untuk dipahami dan materi yang tergolong banyak. Kondisi ini memerlukan waktu pembelajaran yang lebih dari waktu yang tersedia di kelas. Di samping itu, mahasiswa dalam hal ini memerlukan waktu lebih untuk bertanya terkait dengan kesulitan mereka memahami materi Sementara untuk mahasiswa yang memiliki kecepatan belajar di atas rata-rata memerlukan sarana untuk berkembang lebih cepat. Saran saya, agar universitas-universitas di Indonesia dapat menerapkan e-learning ini karena membuat siswa belajar yang bisa memajukan karya anak muda. Pembelajaran berbasis web merupakan aplikasi pembelajaran menggunakan teknologi web dalam dunia pendidikan. Yang dimaksud adalah pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dengan jaringan internet, dan selama proses belajar siswa merasakan mengikuti pembelajaran seperti di dalam kelas, yaitu dapat berkomunikasi dengan guru, maka kegiatan tersebut dapat dikatakan sebagai pembelajaran berbasis web. Kelebihan pembelajaran berbasis web ialah pembelajaran jarak jauh lebih ekonomis dan konsisten. 2. Jadwal yang ditetapkan saat pembelajaran tidak terkekang. 3. Waktu bisa saat pulang sekolah maupun malam hari sesuai dengan waktu luang siswa. 4. Dapat memacu siswa atau mahasiswa untuk belajar mandiri dan aktif. Sedangkan kelemahan pembelajaran berbasis web ialah 1. Kurangnya sosialisasi dengan lingkungan karena pembelajaran yang dilakukan secara individual. 2. Adanya ketergantungan pada internet. 3. Biaya yang dikeluarkan untuk tersambung dengan internet tidak sedikit. 4. Rendahnya keterlibatan guru mengakibatkan siswa sulit mencari sumber yang relevan. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.